kriminalisasi dan terorisasi sahabat pendukung desak Jokowi agar Mumun dibebaskan. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman Esa. Saya ditangkap oleh pihak kepolisian sebab pada tahun 2015 saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri pemimpin acara, Ustaz Fauzan penerbit buku, dan Ustaz Munarman Panglima DPP FPI yang mewakili FPI, dan Ustaz Bustar yang sebagai moderator. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbayat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman Esa segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Salah seorang terduga teroris yang berhasil ditangkap oleh tim Densus 88 Polri di Kota Makassar, Ahmad Aulia, mengaku ikut dibaiat masuk dalam kelompok ISIS. Pembayatan dilakukan di markas FPI di Makassar pada Januari 2015 lalu dan dihadiri oleh Munarman yang saat itu disebut mewakili pengurus pusat FPI pada saat itu. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu, Ustaz Fauzan dan Ustaz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Sejauh ini masih banyak kontroversial dan pengertian masyarakat masih sebagian menganggap ini rekayasa. Oke. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk berat. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman Esa. Jangankan yang Asmon ini ya, bahkan yang bom Bali aja yang paling besar begitu, masih ada orang dulu yang berpikir wah ini tidak mungkin bom Indonesia, ini bikin dari Amerika. Nah, oleh karena itu kalau memang ada keberatan dari pihak kuasa hukum, maka menurut saya jalur hukumnya sudah tersedia. Dan sejauh ini sekali lagi kalau kita kembali ke track recordnya, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, para teroris biasanya lari. Sejak mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Mumun terungkap ketika aparat khusus 88 Polri menangkap dirinya. Hal ini terkait dengan dugaan kasus terorisme yang pernah Mumun lakukan lantaran mengambil sumpah setia anggota jaringan teroris IS di 3 kota. Dugaan keterlibatan Mumun terkait aksi itu diungkap oleh terduga pelaku jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Ahmad Aulia yang mengaku bahwa Mumun turut hadir bersama pengurus FPI yang lain untuk memberikan sumpah kepada ratusan simpatisan Laskar FPI kepada kelompok ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Sontak saja ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat saat FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kala itu Mumun mengaku tidak mengenal beberapa ex-anggota FPI yang diduga sebagai pelaku JAD pada saat ditangkap. Sementara itu, kepolisian mengonfirmasi bahwa belasan pelaku JAD merupakan para anggota Laskar FPI. Dengan mengumpulkan beberapa bukti keterlibatan Mumun dengan jaringan pelaku pengacau di tanah air,
Akhirnya ia ditangkap. Polisi sempat memberi informasi bahwa Mumun diduga bermufakat jahat melakukan tindak pidana terorisme. Hingga kini kasus masih belum berada di pengadilan. Tertangkapnya Mumun sebagai biang rusuh di tanah air merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia yang membenci aksi radikalisme dan terorisme di tanah air. Bagi saya, penangkapan Mumun adalah kerja keras kepolisian dalam mengatasi jaringan teroris yang kerap membuat instabilitas keamanan dan pertahanan negara. Radikalisme dan aksi pengacauan yang ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila memang harus dimusnahkan dari bumi pertiwi. Kekerasan serta intimidasi dari Laskar FPI kerap membuat traumatis bagi orang-orang yang pernah berhadapan dengan organisasi terlarang ini. Baru-baru ini sekelompok orang yang menamakan diri sebagai sahabat pendukung Mumun menyampaikan pesan terbuka buat Jokowi yang berisi desakan terhadap pemerintah untuk membebaskan terduga pentolan pengacau Mumun. Kelompok yang mengaku sebagai Habib Ulama, tokoh masyarakat, pengacara dan aktivis Islam bersama pimpinan Ormas mendesak kepolisian untuk membebaskan Mumun dari tahanan. Selain itu, mereka juga mengecam tindakan penangkapan karena adanya kriminalisasi dan terorisasi kepada mantan Sekretaris Umum FPI ini. Untuk itu, mereka meminta untuk menghentikan kasus ini. Kami para Habib, ulama, dan aktivis Islam terpanggil untuk menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi beserta fitnah terhadap sahabat kami, saudara Mumun, mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Mumun segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan, kata perwakilan sahabat pendukung Mumun, Juju Purwanto. Saya tertawa geli ketika mereka menggunakan kata sasing di akhir kata. Sebagai contoh, kata kriminalisasi, sekarang mereka sering menyebut kata terorisasi. Jadi kita tunggu sasi-sasi yang lain made in FPI. Para pendukung menilai bahwa keterlibatan Mumun dalam dugaan aksi pengacauan adalah sebuah fitnah. Mereka menyatakan Mumun tidak melakukan sumpah setia kepada anggota ISIS dalam pertemuan sebuah seminar di Makassar dan kota lainnya. Desakan ini bagi saya adalah cara mereka mencari pembenaran. Sudah jelas-jelas jejak digital tidak bisa dihapus dalam keterlibatan Mumun menyumpah para anggota Laskar FPI di beberapa tempat. Sepertinya sangat lucu mengingat kelompok ini sering melawan dan memaksa pemerintahan Jokowi untuk memenuhi permintaan-permintaan mereka. Negara ini menjunjung hukum sebagai panglima. Tidak ada satupun orang yang dapat dengan mudah bebas merdeka ketika tersandung tindak pidana. Ini adalah sebuah bukti bahwa FPI dan afiliasinya adalah organisasi yang tidak boleh berkembang di wilayah NKRI. Pemerintah khususnya aparat penegak hukum harus tegas untuk tidak mengikuti kemauan mereka. Dan saya juga berpesan kepada Jokowi untuk tetap fokus dalam bekerja membangun negeri ini. Orang-orang seperti mereka adalah benalu yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka yang selalu membenci, menghina, menghujat dan merendahkan Jokowi akhirnya datang meminta pertolongan. Tak itu saja, mereka yang sering bilang bahwa Jokowi sering mencampuri urusan pengadilan, ternyata mereka datang memohon agar Jokowi mempengaruhi pengadilan. Dasar muka tembok dan sampah. Jadi jelas sudah bahwa desakan para pendukung Mumun hanya mencari sensasi dan perhatian publik. Sudah terang benderang bahwa Mumun ditangkap karena diduga sebagai pentolan teroris yang menyumpah para anggotanya. Kita lihat saja di pengadilan apakah mantan Sekretaris Umum FPI ini memang terbukti bersalah atau tidak. Jika bersalah, saya mohon kepada hakim yang mulia untuk memberikan hukum yang seberat-beratnya. Karena bagi saya, Mumun adalah orang berbahaya yang dapat mempengaruhi orang lain menjadi radikal dan berakhir menjadi teroris. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.